Perkenalkan, nama saya Yuliana Laimani, Prodi PGSD, kelas E semester 1, mata kuliah pengantar pendidikan. Video kedua, saya akan membahas bab 9 tentang inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan seseorang atau sekelompok orang, masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya, atau sistem pendidikan nasional. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan menyangkut ide, praktek, metode, atau proyek. Inovasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Adopsi inovasi pada proses pendidikan atau pembelajaran. B. Sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang diperlukan dalam inovasi pendidikan adalah 1. Guru. Guru adalah pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Guru harus menguasai materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 2. Siswa. Proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. 3. Kurikulum. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. 4. Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. 5. Lingkup sosial masyarakat. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan. Masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan pelaksanaan inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. 1. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar sehingga tugas pendidikan anak digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. 2. Terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. 3. Adanya penemuan alat untuk keperluan pencetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. 4. Adanya elektronik, yaitu radio, telepon, TV, komputer, internet, dan lain-lain. Ada 4 ciri penting yang mempengaruhi difusi inovasi pendidikan, yaitu 1. Esensi inovasi. Ada 3 hal yang berkaitan, yaitu teknologi, informasi, dan pertimbangan ketidakpastian dan renovasi. 2. Saluran komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipasi berbagai informasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. 3. Waktu dan proses penerimaan. Waktu merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. Proses keputusan inovasi adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok. Mulai ada inovasi, keputusan sikap inovasi, penetapan, menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi keputusan inovasi yang dipilih. Ada beberapa tahap model proses keputusan inovasi yang dilakukan oleh praktisi pendidikan hingga peserta didik, yaitu
tahap pengetahuan, bujukan, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi. 4. Sistem sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam tata masyarakat, mencari tujuan yang diharapkan. Beberapa hal yang dikelompokkan dalam sistem sosial kemasyarakatan yaitu individu anggota masyarakat, tokoh masyarakat, pemimpin formal, tokoh agama, kelompok tertentu dalam masyarakat. D. Prinsip inovasi pendidikan. 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya inovasi dapat kerja jika kita mempunyai kemampuan analisis. 2. Inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Artinya suatu keinginan untuk menciptakan suatu yang baru dapat diterima masyarakat. 3. Inovasi dimulai dengan yang terkecil sampai yang terbesar. 4. 3. Inovasi dimulai dengan yang terkecil hingga yang terbesar. 4. Inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Dampak inovasi pendidikan. 1. Bidang teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan yaitu A. Munculnya media massa elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. B. Metode-metode pembelajaran yang baru memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. C. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Yang kedua, bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang positif yaitu A. Kita cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di internet. B. Kita berkomunikasi dengan teman, keluarga yang jauh melalui handphone. 3. Bidang sosial dan budaya. Banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan. Pengaruh negatif pada aspek budaya yaitu A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. B. Kenakalan dan tindak penyimpang di kalangan remaja semakin meningkat semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong. Sekian video singkat saya. Terima kasih.